Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syed Hasan Sanusi, Mbah Slaga, Macan Putih. Mbah Slaga adalah seorang mubalik yang menyebarkan agama Islam, yang senantiasa mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunaikan tugas yang suci dan mulia ini. Beliau tidak mengenal lelah atau putus asa demi berkembangnya agama Allah, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Selain beliau sebagai seorang mubalik yang gigih menyebarkan agama Islam, beliau juga sebagai perjuang bangsa dan pembela tanah air. Mbah Slaga dilahirkan di Kebun Candi, Kabupaten Pasuruan, dengan nama Hasan Sanusi, putra Sa'ad bin Sakuruddin bin Soleh Semandi, Mbah Soleh Semandi bin Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Hasanuddin Banten bin Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, dan insya Allah silsilahnya terus sampai kepada Sayyidina Fatimah, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa mudanya, Mbah Hasan Sanusi pernah menyebarkan agama Islam di daerah Malang. Di saat itulah beliau mendapat julukan Mbah Slaga Macan Putih. Tidak beberapa lama lagi di daerah Malang, beliau diminta oleh Bupati Pasuruan Raden Surgo agar Mbah Slaga segera kembali ke kota Pasuruan untuk diajak serta mengusir penjajah, yaitu Belanda, yang akan memasuki daerah Pasuruan melalui pelabuhan utara Mayangan. Selanjutnya terjadi pertempuran sangat dengan pihak Belanda, yang pada akhirnya pihak Belanda terpaksa harus mundur dan gagallah usaha Belanda untuk menduduki Pasuruan. Di antara para pahlawan yang gugur dalam pertempuran itu terdapat adik Mbah Slaga bernama Mbah Khotib yang dimakamkan di Mayangan sebelah selatan pabrik Burnam. Setelah peperangan usai, Bupati Pasuruan menghendaki agar Mbah Slaga menetap di kota Pasuruan itu, di desa Kebon Sari, yang selanjutnya Mbah Slaga mendirikan masjid, yakni Masjid Al-Anwar, Masjid Jami Pasuruan, yang ada sampai sekarang ini. Mengenai sebab musabab dimakamkan Mbah Slaga di pemakaman Kedunglong ini, di bawah dengan sebuah kisah. Pada suatu hari terjadi pertempuran sengit, di mana Mbah Slaga dikejar-kejar Belanda dan beliau masuk ke salah satu rumah untuk bersembunyi. Pemilik rumah tersebut adalah Den Ayu Beri yang mempersilahkan Mbah Slaga untuk segera bersembunyi
di dalam kain yang sedang dibatik oleh Den Ayu Beri. Den Ayu Beri adalah ibu daripada Raden Grudo, Bupati Pasuruan pertama. Atas pertolongan itu, maka Mbah Slaga selamat dari kejaran Belanda. Akibat peristiwa tersebut, Mbah Slaga merasa berhutang budi kepada Den Ayu Beri. Sebagai tanda terima kasih, Mbah Slaga menanyakan kepada Den Ayu Beri, "Apa yang kau pinta?" Maka Den Ayu Beri menjawab, "Saya tidak minta apa-apa, hanya berwasiat kepada keluargamu. Bila kau meninggal dunia, mintalah dimakamkan di samping kuburanku, dan aku pun akan berwasiat serupa kepada keluargaku." Kebesaran nama Mbah Slaga ternyata benar-benar berbekas di benak masyarakat Pasuruan. Kenyataan itu terlihat saat peringatan wafat Hol. Ribuan masyarakat berduyun-duyun mengenang kembali sejarah tokoh pejuang dan penyebar agama di Pasuruan. Warga dari berbagai pelosok kota dan Kabupaten Pasuruan sudah mulai berdatangan sejak malam hari. Sebelum acara Hol itu dimulai, mereka mengikuti beberapa rangkaian acara yang digelar panitia di pelataran makam Mbah Slaga di kawasan Jalan Slaga Gang 5. Berdasarkan sebuah musola kecil di samping selatan makam ini, rentetan acara itu sendiri berupa khataman Al-Quran, pembacaan surat Yasin, tahlil, serta pembacaan diba. Pembacaan diba itu sendiri berlangsung cukup istimewa. Pasalnya sejarah singkat yang menceritakan Hol Ikhwa, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dibaca dengan iringan puluhan grup hadrat secara bergantian. Unik juga, Hol yang diselenggarakan setiap tahun oleh keluarga bersama masyarakat di kawasan Pekuncen ini tanpa sungguhan makan bagi para pengunjung. Berbeda dengan hall yang diselenggarakan di tempat-tempat lain. Biasanya panitia menyediakan makanan bagi para tamu, hanya saja masyarakat sekitar makom Mbah Slaga menyediakan makanan berupa ketupat di masing-masing rumahnya. Usah mengikuti acara hall dipersilahkan singgah ke rumah yang disukai dan bisa menikmati hidangan yang telah disiapkan. Keunikan lainnya ada pada undangan. Dari ribuan pengunjung yang datang, tak satu pun yang diundang, baik undangan kepada ulama, pemerintah maupun masyarakat. Mereka datang secara sukarela mendengar dan menghayati secara khusyuk. Perjuangan tokoh perjuangan dan penyiar agama yang memiliki nama asli Mbah Slaga ini, bahkan masyarakat Tiongkok dan masyarakat non pribumi juga tak ketinggalan memberi sumbangan pelaksanaan hall. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.